Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kami sebut Jokowi bisa langgar Undang-Undang Dasar jika tetap melanjutkan pilkada. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Gatot Nurmantio, meminta agar KPU dan juga pemerintah menunda penyelenggaraan pilkada serentak 2020 karena adanya pandemi virus corona COVID-19 yang belum usai. Menurut Gatot, pilkada lebih baik dihelat jika situasinya sudah aman. Kami meminta kepada KPU dan penyelenggara negara, khususnya pemerintah, untuk membatalkan dan juga menunda pelaksanaan pilkada sampai dengan batas waktu yang aman bagi rakyat Indonesia, kata Gatot dalam keterangan resmi pada hari Senin 21 September. Gatot menilai laju penularan virus corona di Indonesia akan meningkat jika pilkada serentak 2020 dipaksa untuk dilanjutkan. Bakal banyak masyarakat yang terancam keselamatannya. Sementara di sisi lain, Gatot mengatakan bahwa pemerintah wajib untuk menjalankan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia. Mantan Panglima TNI itu menilai Presiden Joko Widodo berpotensi melanggar konstitusi dan janjinya yang ingin mengutamakan kesehatan ketimbang ekonomi apabila pilkada tetap dilanjutkan. Pelaksanaan pilkada saat ini yang potensial mendorong laju pandemi akan dinilai sebagai pelanggaran terhadap amanat konstitusi dan juga melanggar janji Presiden Joko Widodo sendiri yang pernah mengatakan akan mengutamakan kesehatan daripada ekonomi. Begitu kata Gatot. Lebih lanjut, Gatot meminta agar KPU dan pemerintah memiliki rasa keprihatinan terhadap pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini. Ia mengatakan kondisi persebaran COVID-19 makin meninggi dan memakan korban yang tak sedikit. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19, terdapat total 244.676 kasus positif di Indonesia per hari Minggu 20 September. Melihat kondisi tersebut, Gatot meminta agar pembatalan pilkada bisa sejalan dengan ide dan gagasan kami bahwa pemerintah harus mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan dan juga keselamatan rakyat daripada mementingkan hal lain, baik pemberian stimulus ekonomi maupun program politik atau pelaksanaan pilkada. Begitu tegasnya. Tunda pilkada atau lockdown nasional. Pesta demokrasi akan tetap digelar di Indonesia, meskipun wabah corona masih jauh dari tanda-tanda mereda. Uang dengan jumlah yang fantastis telah digelontorkan untuk rakyat dalam berpesta memilih pemimpin di daerahnya. Sebanyak 270 daerah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, menjadi tuan rumah pesta yang akan digelar puncak pada 9 Desember 2020 tersebut. Sebanyak 687 bakal pasangan calon kepala daerah telah mendaftar pada 4 hingga 6 September yang lalu. Baru juga tahap pendaftaran, sebanyak 243 bakal pasangan calon sudah kena semprit Bawaslu. Mereka tidak memenuhi protokol kesehatan saat datang mendaftar ke KPU setempat. Kondisi ini tentu tidak bisa dipandang sepele. Apalagi per hari Rabu 9 September, sebaran virus corona di tanah air sudah mencapai angka 203.342 kasus, di mana 8.336 orang dinyatakan telah meninggal dunia. Angka tersebut cukup memilukan, lantaran sebaran pandemi di Indonesia belum mencapai titik puncak dan melandai sebagaimana negara-negara lain. Sebarannya lebih ke arah konsisten merangkak naik dari hari ke hari. Semakin memprihatinkan, lantaran 59 negara telah menutup wilayahnya untuk didatangi oleh warga negara Indonesia atau WNI. Mereka ini mengibaratkan kedatangan WNI sama saja mengimpor COVID-19.
Kenyataan ini seharusnya menyadarkan pemerintah untuk mengambil tindakan yang tegas. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa kesehatan rakyat merupakan yang utama dalam penanganan COVID-19. Presiden Joko Widodo setidaknya masih punya sejumlah pilihan. Salah satunya pilihan ekstrim, yaitu menunda Pilkada serentak 2020. Penundaan tidak hanya mencegah klaster baru corona, tapi juga bisa mengalihkan dana pilkada yang berjumlah hampir 20 triliun rupiah untuk membantu warga yang kesusahan. Baik itu untuk pengadaan internet bagi pelajar, bantuan langsung untuk warga, hingga bantuan-bantuan lainnya yang berefek langsung bagi perbaikan kesehatan serta ekonomi rakyat. Namun demikian, Presiden Jokowi juga masih punya pilihan yang lebih moderat, yaitu melakukan lockdown nasional dan pilkada tetap bisa dilakukan dengan minimal risiko penularan corona. Lockdown jangan ditafsirkan ke arah yang aneh-aneh. Sederhananya adalah puasa tidak berkeliaran selama masa inkubasi virus. Pemerintah bisa menerapkan lockdown nasional selama 14 hari ke depan, tentu dengan pengawasan dan penindakan yang ketat, termasuk memastikan bantuan pangan selama masa penguncian itu. Jika dirasa masih kurang, pemerintah bisa melakukan lockdown 14 hari kedua. Tujuannya untuk memastikan bahwa sebaran virus benar-benar berkurang. Langkah kedua ini cukup simpel sih. Dari tataran waktu juga masih memungkinkan dilakukan mengingat hari pencoblosan masih 3 bulan lagi. Sedang lockdown hanya butuh waktu sekitar 1 bulan saja. Sementara proses pilkada yang sudah berlangsung dan menggunakan uang negara bisa tetap dijalankan juga. Seperti kita ketahui, Pilkada 2020 menurut berita bahwa ratusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan, pemantau serukan evaluasi total ataupun ditunda. Badan Pengawas Pemilu telah mencatat sebanyak 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah yang berlangsung selama 3 hari yang lalu. Saat proses pendaftaran, Bapaslon diiringi oleh massa pendukung yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang di mana berpotensi menyebarkan corona. KPU telah melakukan evaluasi dan perbaikan terkait kejadian tersebut agar pelaksanaan protokol kesehatan lebih diperketat dalam pelaksanaan tahapan pilkada selanjutnya. MPR desak Jokowi sebaiknya tunda Pilkada 2020. Ketua MPR Bambang Susatyo menilai pemerintah dan KPU perlu mempertimbangkan kebijakan untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020 apabila kasus pandemi COVID-19 terus meningkat. Ia meminta pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri dan juga KPU terus memantau dan juga mengawasi perkembangan kasus COVID-19 di 45 daerah yang akan melaksanakan Pilkada, namun mereka masuk zona merah, serta daerah-daerah lainnya yang menyelenggarakan Pilkada di seluruh Indonesia. Langkah itu apabila situasi pandemi masih terus mengalami peningkatan, perlu dipertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pelaksanaan Pilkada 2020. Begitu katanya dalam keterangan di Jakarta pada hari Jumat 11 September. Ia pun meminta Kementerian Dalam Negeri dan juga KPU untuk tidak memaksakan Pilkada jika dilaksanakan pada tahun 2020 ini apabila situasi cukup riskan, dikarenakan kesehatan masyarakat saat ini wajib menjadi prioritas bersama. Ia juga mengomentari terkait adanya 45 kabupaten atau kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 termasuk di dalam zona merah COVID-19. Ia meminta pemerintah daerah di 45 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak dan masuk zona merah harus meningkatkan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Saya mendorong pihak penyelenggara Pilkada dan Satgas Penanganan COVID-19 meminta Pemda dari 45 daerah yang berzona merah itu memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020 meningkatkan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 dan menghindari terbentuknya klaster di dalam Pilkada.
Ia pun juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi seluruh perkembangan tahapan Pilkada 2020 yang sudah dilaksanakan karena banyak pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang terjadi pada masa proses tahapan Pilkada. Karena itu, menurut dia perlu diambil sikap tegas dari awal apabila pelanggaran masih berpotensi banyak dilakukan dalam berbagai tahapan Pilkada ke depannya. Diberitakan pula, puluhan ribu orang telah teken petisi untuk tunda Pilkada 2020. Puluhan ribu orang menandatangani petisi untuk menunda Pilkada serentak 2020. Petisi berjudul Keselamatan dan Kesehatan Publik Terancam, Tunda Pilkada ke 2021 itu diunggah di situs change.org. Hingga pada hari Kamis 10 September pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 30.414 orang telah menandatangani petisi penundaan Pilkada. Petisi tersebut diinisiasi sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM, yaitu ICW, JPPR, KIPP Indonesia, Kopel, Netgrid, Netfit, Perludem, Pusako FH Unan, Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, PPUA Disabilitas, dan juga Kemitraan. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, sebenarnya petisi itu telah dibuat sejak Rabu 27 Mei. Namun petisi itu kembali ramai beberapa waktu terakhir. Pada dasarnya, petisi tersebut belum pernah ditutup, dan sampai hari ini pun masih ada yang ikut menandatangani. Terbuka kepada siapapun yang menginginkan penyelenggaraan pilkada yang sehat. Titi juga mengatakan opsi penundaan pilkada memang perlu dipertimbangkan. Perludem dan kawan-kawan menyarankan, pilkada ditunda hingga September 2021. Dia bilang, penundaan ini bukan menunggu pandemi COVID-19 usai, namun agar pemerintah dan penyelenggara pemilu bisa mempersiapkan pilkada di tengah pandemi secara baik-baik. Titi mengatakan pilkada yang berjalan saat ini perlu dievaluasi, terutama setelah pelanggaran protokol kesehatan oleh ratusan Bapaslon. Menurutnya, semua pihak masih minim komitmen melaksanakan pilkada yang sehat. Jangan menutup diri pada kemungkinan penundaan pilkada, terutama atas kondisi objektif melonjaknya tingkat kasus positif COVID dan tingginya angka pelanggaran pada protokol kesehatan. Sebelumnya, sejumlah aksi arak-arakan mengiringi sejumlah Bapaslon saat mendaftarkan diri di KPU daerah pada 4 sampai dengan 6 September yang lalu. Bawaslu telah mencatat 316 Bapaslon di 243 daerah melakukan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19.